dia jatuh ke dalam neraka jahanam sebaina kharifan. 70 kharif, 70 musim. 70 musim sana. Kalau di sana 1 hari 1000 tahun. 70 musim, antum kalian 70.000 tahun baru jatuh di bawah api neraka. Dia ngomong sembarangan. Hati-hati kalau berbicara itu. Karena sama dia dengan mengatakan Imam Syafi'i, para sahabat itu ahli bid'ah semua. Atau mereka bukan ulama. Saya dengar ada orang bahlul ngomong, jika Imam Syafi'i berbeda dengan Nabi, dahulukan Nabi. Itu benar-benar gila itu. Kok ada logika setan begitu tuh? Terbayang gak oleh antum, Imam Syafi'i setiap hidupnya itu, lihat kitab itu hidup dia itu. Mulai dari awal bangun sampai tidur lagi semuanya sunnah. Imam Bukhari belum ada zaman itu. Gak ada keluar dari sunnah. Itu Imam Syafi'i, dia katakan apa? Kalau Syafi'i beda sama Nabi, dahulukan Nabi. Loh kita kenal Nabi itu karena berkat Imam Syafi'i. Kayaknya harus kita ganti. Kalau Nabi beda sama ente kita pecek. Kita jadi pecel aja dia ya. Ini gawat bener orang-orang begini. Belakangan tambah menggila. Apa kata dia? Kalau sahabat beda dengan Nabi, maka kita harus ikut Nabi, tinggalkan sahabat. Itu orang di dalamnya apa itu? Iblis atau apa itu? Ini gergetan loh kalau saya begini. Kenapa? Ini lebih bahaya dari Syiah. Lebih bahaya dari Mu'tazilah. Lebih bahaya dari Khawarij. Khawarij itu cuma mengkafirkan Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, dan kelompok mereka berdua. Kalau Syiah memfasikkan sahabat-sahabat besar selain Ahlul Bait. Kalau ini apa kata dia? Jika sahabat berbeda dengan Rasul, maka kita tinggalkan sahabat ikut Rasul. Sama nggak dengan Syiah? Mereka juga nggak percaya Ahlul Bait. Itu sahabat dia siapa lagi? Ahlul Bait dia siapa lagi? Ini berbahaya. Logika-logika ini dipakai oleh orang-orang awam. Ini kalau dibiarkan, tubuhnya tubuh muslim, tapi ruhnya bukan ruh suci, tapi itu ruh kegelapan, ruh iblis di dalamnya. Ya logikanya udah nggak benar. Dan antum ini bukan nakut-nakutin. Ke depan kalau ini tidak diredam, akan tambah banyak. Maka orang-orang seperti Kiai Ma'ruf Qasim harus kita jaga benar. Ya, karena beliau serius ngurusin itu. Kalau saya udah comfort ke tasawuf. Ini dipaksa murtad lagi nih. Beliau berpegang kepada hadis yang sahih saja. Di mana Imam Syafi'i rahimahullah menganggap bahwasanya hadis sahih itu yang hendaknya dijadikan hujjah. Masyhur perkataan beliau yang berkata begini, Pak. Idza sahhal hadisu fahuwa madhhabi. Apabila hadis telah sahih, maka itulah madhabku. Jadi madhabnya Imam Syafi'i itu apa? Hadis yang sahih. Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang sahih ya kepada Imam Syafi'i bahwa ada seorang muridnya yang bernama Ibn Asad bertanya kepada Imam Syafi'i tentang hadis-hadis ru'yatullah, bahwa Allah nanti akan terlihat di surga. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Ya Ibn Asad, hai Ibn Asad, yaqdi ilayya, tolong nisbatkan kepada saya. Haitu au mittu, baik saya masih hidup atau saya sudah meninggal dunia. Anna kulla hadithin sahha, bahwa apabila hadis telah sahih, fa inni aqulu bih wa illam yablugni, maka itu adalah pendapatku walaupun hadis itu belum sampai kepadaku. Apa kata Imam Syafi'i? Hai Ibn Asad, tolong nisbatkan kepada saya bahwa apabila hadis telah sahih,
Itu adalah pendapatku walaupun hadis itu belum sampai kepadaku. Luar biasa. Imam Syafi'i rahimahullah memberikan kepada kita sebuah manhaj yang agung di dalam memahami agama ini, yaitu untuk berpegang kepada hadis yang sahih. Ya, sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan walaupun hadis sahih itu tidak sampai kepadaku, itu pendapatku. Itu pendapatku. Masya Allah. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah, Bapak sekalian, pernah berkata kepada muridnya yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, insya Allah masyhur, yang kemudian beliau, ya, pendapat-pendapatnya menjadi madhab tersendiri, namanya madhab Hambali. Itu muridnya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad? Ya Ibn Hanbal, wahai Ahmad bin Hanbal, anta akhbar minni bil hadis. Kamu itu lebih tahu tentang hadis dari saya. Masya Allah ya, mana ada guru yang mengakui keutamaan muridnya. Itu menunjukkan ulama terdahulu itu tawadhu, Pak. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengakui bahwa muridnya yang bernama Imam Ahmad itu lebih tahu, lebih alim dari dirinya tentang hadis. Apa kata Imam Syafi'i? Hai Ahmad, engkau lebih alim, lebih tahu dariku tentang hadis. Ya, idza kana al-haditsu sahihan fa akhbirni hatta adhhab ilaih, kufiyan kana au hijaziyan. Apabila ada hadis telah sahih, hai Ahmad, tolong kabarkan aku, baik itu perawinya dari Kufah ke, dari Hijaz ke, selama dia thiqah sahih, tolong kabarkan aku supaya aku berpendapat dengannya. Masya Allah, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menetapkan bahwa di kita di dalam berakidah apalagi Pak ya, berpendapat dalam agama hanya berpegang kepada hadis yang sahih. Hadis sahih itu apa sih Pak? Hadis sahih apa? Hadis yang memenuhi 5 syarat. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, perawinya dhabit, menguasai hadis yang ia sampaikan. Yang keempat, tidak terdapat padanya cacat, ilat yang bisa merusak kesahihan hadis. Dan yang kelima, tidak terdapat padanya syudzud, yaitu adanya periwayatan perawi yang menyelisihi periwayatan perawi lain yang lebih thiqah, lebih terpercaya. Ini 5 syarat terpenuhinya hadis sahih. Tapi ingat Pak, di zaman sekarang nggak sembarangan, bahkan sangat jarang orang yang bisa menilai hadis ini sahih atau tidak. Mungkin kalau antum saya berikan tugas, kamu coba periksa hadis ini, mana tahu. Ya. Kalau ada orang berkata kepada saya, Ustadz, caranya gimana sih supaya bisa membedakan ini hadis sahih, ini hadis dhaif? Saya bilang kuliah dulu ke Madinah. Kuliah 4 tahun di fakultas hadis, insya Allah antum bisa. Tapi kalau antum tidak bisa, cukup tanya kepada ahlinya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Ya. Beli buku-buku Syekh Albani misalnya, Syekh Mukbil, yang di situ menyebutkan tentang ini sahih, ini dhaif. Cukup bagi antum untuk taklid saja, karena antum masalahnya tidak menguasai ilmu hadis. Ya. Cukup antum menisbatkan hadis ini disahihkan oleh fulan. Hadis ini disahihkan oleh Imam fulan. Hadis ini disahihkan oleh Syekh fulan, selesai. Setelah itu masalah salah atau tidaknya itu di luar kemampuan saya. Ini
kewajiban orang awam, Pak. Tapi kalau antum diberikan oleh Allah kemampuan untuk menilai sendiri, wajib antum menilai sendiri. Iya. Nah, hadis sahih Bapak sekalian adalah merupakan perkara yang sangat penting untuk kita pegang. Karena kata apa? Di Indonesia ini, maaf ya, banyak sekali kaum muslimin mengamalkan hadis lemah, bahkan palsu, Pak, palsu. Di Indonesia hadis-hadis yang namanya hadis palsu tersebar, Masya Allah. Bahkan dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, banyak kita dapatkan hadis-hadis palsu itu bertebaran di mana-mana. Di mana seseorang terkadang tidak sadar kalau yang dia amalkan itu ternyata hadis lemah, bahkan palsu. Contoh misalnya Pak, sekarang lagi marak batu akik. Mereka bawakan hadis-hadis tentang keutamaan batu akik. Padahal kata para ulama, seluruh hadis yang menyebutkan tentang keutamaan batu akik palsu. Tidak ada satupun hadis yang sahih ataupun hasan ataupun dhaif yang menyebutkan tentang keutamaan batu akik. Jadi boleh nggak? Ya boleh aja, asal jangan diyakini macam-macam gitu. Kalau salah yang ada di masyarakat terkadang ada keyakinan macam-macam, Pak. Ya, kalau warna hijau berarti begini, kalau warna merah kalau begini. Ini musibah, ini syirik ya akhul Islam, azakumullah. Ikhwatal iman, azakumullah. Contoh lagi hadis palsu apa? Kemarin waktu umroh ada orang berbilang begini, katanya orang yang baru pulang umroh itu 40 hari masih ditemenin malaikat. Hah? Dari mana itu? Hadis riwayat siapa? Ya saya pernah dengar dari siapa? Hati-hati kamu membawakan hadis kamu tidak tahu ini ya. Ya kan dhaif juga hadis. Subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di mana? Di neraka. Hati-hati Anda membawa hadis. Jangan sampai Anda termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Dalam riwayat Imam Muslim dengan lafaz Rasulullah bersabda, "Man haddasa anni bihaditsin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibain." Siapa yang menceritakan dariku suatu hadis yang masih diperkirakan itu dusta, lalu ia sampaikan, maka ia termasuk salah satu daripada dua orang yang berdusta. Siapa yang dimaksud dua orang yang berdusta? Yang pertama yang membuatnya, yang kedua yang menyampaikannya. Ya, hati-hati. Nah ini yang diterapkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyuruh kita untuk apa? Hadis sahih. Jangan mengambil hadis lemah. Jangan mengambil hadis palsu. Apalagi memang terjadi ikhtilaf para ulama, bolehkah mengamalkan hadis lemah? Ya, menjadi dua madhab. Madhab yang pertama dinisbatkan oleh Imam Nawawi bahwa ini pendapat jumhur. Bahkan Imam Nawawi mengatakan ini ijma' para ulama. Walaupun klaim ijma'nya Imam Nawawi ini dibantah oleh banyak ulama seperti Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Itu bahwa boleh mengamalkan hadis lemah dalam fadilah amal. Dalam apa? Fadilah amal. Bahkan Imam Nawawi mengatakan ini ijma' para ulama. Tapi Ibnu Hajar mengatakan tidak ada ijma'.